Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Virial Amalia dari kelas D Teknik Industri Unsika. Pada video kali ini kami akan membahas tentang metode transportasi pada mata kuliah Operational Research. Baik, sebelumnya apa sih metode transportasi itu? Mari kita bahas. Oke, metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang tersedia, produk yang sarna, ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, metode transportasi ini digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana, untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan serta scheduling produksi. Nah, terdapat ciri-ciri penggunaan metode transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu komoditas yang dikirim atau yang diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Selain itu, ada juga tujuannya. Tujuan metode transportasi ini yang pertama adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi ini lebih meminimalkan biayanya tujuannya. Dan yang kedua, yaitu berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Dan yang terakhir yaitu memecahkan permasalahan bisnis lainnya, yaitu seperti masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan lokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produk. Nah, ini nih tabel transportasi contohnya seperti ini. Dengan keterangan OM yaitu origin atau asal mulai tempatnya, lalu DN yaitu destination atau tujuannya, dan CN yaitu biaya pengangkutan satu unit barang dari asal M ke tujuan N. Nah, terus selanjutnya itu ada XMN. Nih, XMN yang ini dan yang ini. Yaitu banyak unit barang yang diangkut dari asal M ke tujuan N. Lalu ada DN di sini. DN ini adalah permintaan tujuan per periode waktu. Dan yang terakhir adalah BM, yaitu kapasitas origin periode waktu. Nah, dari tabel transportasi tadi terdapat dua tahap penyelesaian masalah dalam masalah transportasi. Yang pertama, yaitu tahap pertama adalah penyelesaian awal. Yang pertama ada metode NWC, yaitu Northwest Corner, metode LC, yaitu least cost, metode VAM, yaitu Vogel Approximation Method. Dan yang kedua itu tahap 2 adalah penyelesaian akhir, yaitu stepping stone,
dan MODI. MODI itu adalah Modified Distribution. Dan di video ini hanya akan membahas tentang tahap penyelesaian awal, yaitu tentang metode NWC, metode LC, dan metode FAM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Mugia Panudani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode NWC atau Northwest Corner. Metode Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan, dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara penghitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke bawah atau ke kanan sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan atau permintaan tujuan atau demand. Aturan yang berlaku pada metode NWC ini ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, menghabiskan persediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. Yang kedua, memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di sebelah kanannya. Yang ketiga, melakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai jumlahnya. Cara pemakaian program dan tampilan NWC. Aplikasi NWC dibuat dengan menggunakan bahasa C++ dan dapat di-compile di berbagai compiler bahasa C seperti C, Turbo C, dan Dev C, dan lain-lain. Untuk menunjang jalannya program aplikasi, pencarian biaya optimal minimum dalam pengiriman barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Salah satu contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 sebuah pabrik dengan kapasitas. Pabrik A memiliki kapasitas 90, pabrik B memiliki kapasitas 60, pabrik C memiliki kapasitas 50. Dengan konsumennya yaitu adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Dengan masing-masing kebutuhan, Cilegon adalah 50, Serang adalah 110, Pandeglang adalah 40. Dengan ongkos biaya masing-masing, pabrik A ke Cilegon adalah 20, pabrik A ke Kota Serang adalah 5, pabrik A ke Pandeglang adalah 8, pabrik B ke Cilegon 15, pabrik B ke Serang 20, pabrik B ke Pandeglang 10, pabrik C ke Cilegon 25, pabrik C ke Serang sama dengan 10, pabrik C ke Pandeglang sama dengan 19. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat tabel seperti berikut dengan masing-masing ongkos kirimnya di pojok kanan. Jika sudah, kita lalu bisa memasukkannya mulai dengan menggunakan metode NWC, yaitu mulai dari pojok kiri atas atau barat laut. Jadi kita akan masukkan dari pabrik A. Kita lihat di sini Kota Cilegon membutuhkan 50 atau mengajukan permintaan 50. Pabrik A mempunyai supply 90. Kita bisa memasukkan dari supply pabrik A ke Kota Cilegon yaitu 50. Kita taruh 50 dan akan tersisa 40 untuk pabrik A. Lalu kita bergeser ke kanan yaitu ke Kota Serang. Kota Serang membutuhkan permintaan 110. Kita masukkan dari pabrik A. Pabrik A tadi yang tersisa 40 kita masukkan. Jadi Kota Serang sekarang tinggal 70 permintaan. Lalu Kota Serang akan disuplai lagi oleh pabrik B yaitu 60. Jadi Kota Serang tersisa 10 permintaan. Kita turun ke bawah lagi, pabrik C mensuplai yaitu 10 buah sehingga Kota Serang permintaannya terpenuhi. Pabrik C tersisa 40 suplai dan dimasukkan kepada Kota Pandeglang yaitu 40 unit. Jika sudah, kita dapat menghitung biaya transportasi menggunakan metode NWC-nya, yaitu yang pertama 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10
40 kali 19 sama dengan 3260. Perkenalkan, nama saya Dias Marsa. Saya akan menjelaskan mengenai metode least cost. Prinsip metode least cost mendistribusikan barang sebanyak-banyaknya sesuai dengan penawaran dan permintaan pada rute dengan biaya terendah pada baris, kolom, atau matriks. Contoh soal, Donkey Group memiliki 3 pabrik di 3 daerah yang berbeda. Berikut ini adalah data mengenai biaya transportasi dalam dolar per unit dari masing-masing pabrik ke kota tujuannya. Diketahui juga kapasitas dari 3 pabrik dan permintaan dari tiap kota adalah sebagai berikut. Pabrik 1, 1000 unit, pabrik 2, 500 unit, pabrik 3, 1500 unit. Permintaannya, Jakarta 700 unit, Bandung 1200 unit, dan Surabaya 1100 unit. Dengan menggunakan data yang telah diberikan, hitunglah total biaya transportasinya dengan menggunakan metode least cost. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel transportasinya. Berdasarkan data di atas, maka didapat tabel transportasinya adalah sebagai berikut. Langkah yang kedua, selanjutnya, alokasikan pada sel yang memiliki biaya terendah. Dalam soal ini, biaya terendahnya adalah dari pabrik 3 ke kota Jakarta. Langkah ketiga, kemudian isi sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas atau permintaannya. Karena kapasitas sebesar 1.500, sedangkan permintaannya sebesar 700, maka yang dapat dialokasikan dari pabrik 3 ke kota Jakarta hanyalah sebesar 700. Langkah 4. Karena kota Jakarta sudah terpenuhi permintaannya, maka dapat diberikan tanda strip pada kolom sehingga sel-sel pada kolom tersebut tidak ikut dalam perhitungan berikutnya. Langkah 5. Lakukan pengalokasian kembali pada sel dengan biaya terendah, di mana sel dengan kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tidak ikut dalam alokasi. Sehingga berdasarkan tabel di atas, sel yang dipilih adalah dari pabrik 1 ke kota Surabaya. Langkah ke-6. Kemudian isi sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas atau permintaannya. Karena permintaannya sebesar 1.100, sedangkan kapasitasnya hanya sebesar 1.000, maka yang dapat dialokasikan dari pabrik 1 ke kota Surabaya hanyalah sebesar 1.000. Sedangkan tabelnya menjadi sebagai berikut. Angka ke-7. Dengan cara yang sama, ulangi kembali alokasi biaya tersebut sehingga tabelnya menjadi sebagai berikut. Langkah ke-8. Karena hanya tinggal 2 sel yang tersisa, maka dapat diisi secara manual dengan memperhatikan permintaan dan kapasitasnya, sehingga didapat tabel transportasi akhirnya sebagai berikut. Langkah ke-9. Hitunglah biaya transportasinya berdasarkan tabel akhir tersebut dengan mengalihkan output dengan biayanya. Pabrik 1 ke kota Surabaya, 1.000 unit dikali $3 sama dengan $3.000. Pabrik 2 ke kota Bandung sama dengan 400 unit dikali $8 sama dengan $3.200. Pabrik 2 ke kota Surabaya, 1.000 unit dikali $8 sama dengan $800. Pabrik 3 ke kota Jakarta, 700 unit dikali $2 sama dengan $1.400. Pabrik 3 ke kota Bandung, 800 unit dikali $5 sama dengan $4.000. Total biayanya $3.000 ditambah $3.200 ditambah $800 ditambah $1.400 sama dengan $12.400. Jadi total biaya transportasi yang didapat dalam metode least cost adalah sebesar $12.400. Total biaya yang didapat di atas bukanlah total biaya minimum, karena metode least cost adalah metode transportasi untuk mencari solusi awal, sehingga diperlukan pengerjaan lebih lanjut untuk mencari biaya minimum dengan menggunakan metode stepping stone maupun MODI. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, NPM 1810631140165. Di sini saya akan menjelaskan Vogel Approximation Method. Metode Vogel merupakan salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal. Metode ini lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Perbedaan antara metode VAM dengan metode transportasi lainnya adalah dalam metode VAM, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir. Langkah pengerjaan metode Vogel. Pertama, hitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama, pilih biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Ketiga, dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Keempat, ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi hingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dalam contoh soal. Untuk contoh soalnya, Donkey Corp sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kotak A, B, dan C. Berikut tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer Donkey Corp. Biaya dalam dolar, permintaan, dan kapasitas dalam dolar. Untuk tahap pertama yaitu menghitung biaya penalti dari masing-masing kolom dan baris dengan mengurangi biaya terkecil pada baris atau kolom. Di sini dapat kita lihat untuk biaya yang baris paling kecil yaitu 8 dan 6. Maka 8 dikurangi 6 adalah 2. Untuk kolom pertama yaitu 6 dikurangi 4 yaitu 2. Untuk baris kedua 11 dikurangi 7 yaitu 4. Untuk kolom kedua 8 dikurangi 5 yaitu 3. Untuk baris ketiga 5 dikurangi 4 yaitu 1. Dan untuk kolom ketiga 11 dikurangi 10 yaitu 1. Kemudian kita pilih biaya penalti yang paling besar yaitu 4. Nah, kemudian kita alokasikan ke sel dengan biaya termurah yaitu 7. Kita alokasikan sesuai dengan permintaan atau kapasitasnya. Kita alokasikan sebanyak 175. Karena pada kapasitas pabrik 2 sudah terpenuhi, maka kita abaikan untuk perhitungan biaya penalti selanjutnya. Untuk tahap kedua, seperti tahap pertama, yaitu menghitung biaya penaltinya, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Karena tadi pada baris kedua kapasitas sudah terpenuhi, maka perhitungannya diabaikan. Kemudian kita pilih lagi biaya penalti yang paling besar, yaitu 3 pada kolom B. Kemudian kita alokasikan ke sel yang biayanya paling murah yaitu 5 sesuai dengan permintaan dan kapasitasnya yaitu 100. Karena permintaan pada kolom B sudah terpenuhi, maka perhitungan biaya penaltinya untuk berikutnya kita abaikan. Sekarang kita masuk pada tahap ketiga. Seperti tahap sebelumnya, kita menghitung biaya penaltinya terlebih dahulu. Nah, dari hasil ini kita dapat mengetahui biaya penaltinya yang terbesar yaitu 8. Kemudian kita alokasikan ke sel yang biayanya paling murah yaitu 4. Karena di sini pada kotak A permintaan sudah terpenuhi sebanyak 175, maka kita tambahkan sebanyak 25 sehingga permintaan pada kotak A terpenuhi. Dengan demikian, permintaan di kotak A dan B sudah terpenuhi, sehingga sisa kapasitas yang belum terpenuhi yaitu dari pabrik 1 sebanyak 150 dan pabrik 3 sebanyak 150. Dan sisa permintaan yang belum terpenuhi dari kotak C yaitu 300. Maka kita akan isi dengan sisa kapasitas dari pabrik 1 dan 3 sehingga didapatkan karena semua permintaan dan kapasitas sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita menghitung biaya transportasinya. Untuk menghitung biaya transportasi, pertama kita mengkalikan biaya dan unit pada sel, yaitu untuk pabrik 1 ke kota C 150 unit dikali $10 sama dengan $1.500. Pabrik 2 ke kota A 175 unit
dikali $7 sama dengan $1.225. Pabrik 3 ke kota A, 25 unit dikali $4 sama dengan $100. Pabrik 3 ke kota B, 100 unit kali $5 sama dengan $500. Pabrik 3 ke kota C, 150 unit dikali $12 sama dengan $1.800. Maka total biaya transportasi dari metode Vogel ini sebanyak $5.125.